Ya, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kuliah gratis. Konten di mana kita akan membahas tentang hal yang dianggap rumit tetapi juga akademis dan juga mudah dimengerti. Kali ini kita akan bahas satu topik yang sudah sering kita dengar dari SD sampai kuliah. Tetapi mungkin kita belum bisa menjiwainya. Apa itu Pancasila sebagai ideologi? Nah, di makalah kami ini akan membahas masalah tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamdana. Nama saya Mursalin. Nama saya Salma. Langsung saja saya akan membahas masalah yang pertama, yaitu apa itu ideologi. Nah, mari kita simak bersama-sama. Ideologi ialah berasal dari bahasa Yunani yang artinya idea atau logos. Yang idea itu termasuk gagasan atau cita-cita dan logos adalah ilmu. Secara harfiah, ideologi adalah pemikiran atau ide-ide. Nah, sebelum saya melanjutkan yang lebih luas, saya akan membacakan sejarah, menjelaskan tentang sejarahnya ideologi. Nah, sejarah yang menarik dari ideologi tersebut yaitu istilah ini muncul pada awal Revolusi Prancis pada abad ke-18 oleh Destutt de Tracy, yang mana pada awalnya Napoleon itu mendukung. Tapi kemudian dia menyalahkan ideologi karena kekalahannya pada perang tahun 1812. Dan maka dari itu, ideologi itu mempunyai dua pengertian. Ada positif dan juga ada negatif. Nah, kalau menurut para ahli, ada dua pandangan. Yang pertama yaitu menurut Karl Marx, bilang kalau ideologi itu pandangan hidup yang dibentuk untuk kepentingan kelas sosial. Dan yang kedua itu menurut ramalan Surbakti. Menurut ramalan Surbakti, dia membagi ideologi ada dua. Yang pertama adalah secara fungsional dan secara struktural. Yang pertama yaitu secara fungsional, yaitu gagasan tentang kebaikan bersama. Yang kedua secara struktural, itu sistem pembenaran yang dibuat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, jadi intinya ideologi itu adalah GPS sebuah negara, yang dia itu mengasih arahan tujuan, menjaga kestabilan, dan jadi identitas kita. Oke, sekarang kita akan masuk pada menu utama. Pancasila itu lahir pada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang mana panca adalah 5 dan sila adalah prinsip. Tapi poin pentingnya itu tidak dari hafalannya, tetapi di posisinya sebagai ideologi terbuka. Pancasila itu adalah jalan tengah atau titik temu ideologi. Kalau liberalisme itu terfokus pada individu, lo urus diri lo sendiri. Kalau komunisme itu terfokus pada kolektif. Pancasila hadir menyeimbangkan itu, ada spiritual, ketuhanan atau kemanusiaan dan demokratis, dan ada keadilan sosial. Bahkan konsep Bhinneka Tunggal Ika itu sekarang jadi solusi masalah dunia, seperti konflik rasial agama yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah. Pancasila hadir menawarkan harmoni. Nah, di pembahasan terakhir kita kali ini, kita akan membahas tentang
perdebatan panas, yaitu antara hubungan Pancasila dan agama, di mana yang terkadang terasa kompleks atau rumit. Karena terkadang agama digunakan untuk melawan kebijakan pemerintah, sedangkan di sisi lain pemerintah berusaha mengontrol urusan agama. Sedangkan mindset yang benar menurut para pendiri negara adalah bahwasanya hubungan Pancasila dan agama seharusnya seperti dua sisi mata uang koin, di mana negara itu butuh agama sebagai dasar moral bagi masyarakat, dan di sisi lain agama butuh pemerintah untuk perlindungan kebijakan dalam kebebasan beragama. Menurut Kiai Ahmad Siddiq, tantangan terbesar dalam hubungan ini adalah rasa saling curiga, di mana negara curiga kepada umat beragama dan agama curiga kepada negara. Padahal Pancasila justru menjamin bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dijadikan sebagai tiang penyangga negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila bukan hanya pajangan di dinding, tetapi ideologi titik temu yang mendamaikan berbagai kepentingan yang ada di Indonesia dan mengambil nilai-nilai gagasan dari dunia, tetapi tetap berakar pada kebudayaan kita sendiri. Jadi tugas kita sekarang jangan hanya menghafalkan sila-silanya saja, tetapi juga harus memastikan GPS kita agar tetap menyala dan juga bisa merawat toleransi serta keadilan sosial. Sekian kuliah gratis kali ini. Jangan lupa baca dan jangan lupa riset-riset lagi ya. See you. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.